Kita coba dulu dimsum kita ini, kita cocol dulu ke dalam sausnya. Rasanya Masya Allah mantap betul. Hai, assalamualaikum Bucan. Udah pada ngiler nggak sini? Ayo, ayo sini, sini, sini. Mari merapat, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ini Bucan perhatikan dulu satu-satu bahan-bahannya. Ayo kita jelaskan. Ini ada 600 gram dada ayam. Kita make 2 jenis ayam ya. Terus ini bagian paha sama kulit dan lemak ayamnya. Ini udah dipotong-potong kecil-kecil. Ini 2 paha ayam sama kulit dan lemak ayamnya sekitar 300 gram ya Bucan. Lanjut. Ini tepung tapioka sekitar 8 sendok makan. Ada bawang putih 7 siung. Nanti kita cincang supaya lebih mudah saat dihaluskan. Ada wortel, ini 1 buah wortel ukuran besar yang udah diparut. Lanjut, bahan selanjutnya ini adalah labu siam. Ini sekitar 50 sampai 80 gram. Kalau ukuran besar itu seperempat dari labu siamnya. Kita parut, terus jangan diremes ya Bucan airnya, makanya sebelum diparut dicuci dulu. Karena fungsinya untuk membuat dimsum kita lebih lembut, walaupun dia udah dingin dia nggak akan keras. Yang pastinya kita perlu kulit dimsumnya ya, itu sekitar 50 biji isinya. Ini persausan, ada 4 sendok minyak wijen, 4 sendok saus tiram, dan 4 sendok kecap asin. Selanjutnya, ini bahan kering, ada 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh merica, dan setengah sendok makan garam. Terus 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh merek apa aja. Oke, semuanya udah kita kasih tahu bahan-bahannya. Yuk lanjut kita buat. Di sini kita menggunakan chopper yang biasa tentunya, kekuatannya nggak sebagus chopper yang udah punya nama brandnya sendiri. Yang pertama kita haluskan dulu dada ayam. Di sini kita nggak apa-apa giling dada ayamnya sampai halus sebagai basicnya untuk pengikat semua bahan-bahan. Kalau Bucan di sini atau teman-teman di sini menggunakan food processor yang sama, ini sekedar saran atau tips ya Bucan, menggunakannya jangan sampai penuh, sedikit aja, setengah atau sepas mata pisaunya aja. Biar jangan terlalu berat mesinnya memutar atau menghaluskan bahan-bahan yang kita masukkan. Seperti Bucan tengok di video, pertama kita masukkan bahan-bahannya, masukkan semua bahan kering dan bahan basah. Karena di sini chopper kita tidak terlalu besar kapasitasnya, jadi kita haluskan terlebih dahulu ayam dan bahan kering serta bahan basahnya. Kita choppernya pun jangan kita tekan lama terus sampai halus, tidak seperti itu ya Bucan, nanti choppernya bisa panas dan mengeluarkan bau seperti kabel terbakar. Jadi kita choppernya seperti yang di video ya, kayak ngegas-ngegas gitu, sikit sikit sikit. Kalau udah terasa agak ringan choppernya baru kita tekannya agak lama, jangan lama kali pun. Seperti yang ada di video. Itu supaya chopper kita umurnya panjang. Kalau Bucan pakai choppernya langsung digas, ditekan kencang panjang, itu bisa saya pastikan umur choppernya paling hitungan hari atau minggu dah rusak. Oke, bahan-bahan yang kita chopper tadi udah halus seperti ini. Lanjut kita masukkan tepung. Ini sebetulnya kita masukkan ayam yang kulit sama paha ayam tadi pun lebih bagus. Ataupun tepung dulu. Ini saya masukkan tepung supaya tepungnya bisa teraduk sama adonan ayam yang udah digiling. Soalnya kalau saya masukkan ayam, takutnya nanti nggak teraduk karena choppernya kecil. Ini kelupaan 2 butir
putih telur, aturan tadi masukannya pertama bebarengan dengan bahan-bahan kering dan basah tadi. Kita chopper sebentar aja supaya chopper kita nggak panas, asal teraduk aja. Itulah sebabnya saya tidak memasukkan ayam di awal tadi, Bucan. Tapi kalau, Bucan punya chopper yang lebih bagus dari ini, bisa sekali masuk tadi semua bahan. Yang untuk ayam yang paha tadi dan kulitnya itu, pahanya terakhir, kulitnya dia haluskan bersama dada ayam tadi, untuk lebih bagusnya. Ini kita keluarkan dulu sebagian adonan, takutnya nanti choppernya nggak bisa muter, malah bau hangus dan konslet mesinnya. Lebih baik untuk pencegahan, karena kita mau choppernya kita pakai lama, banyak sekali fungsinya di sini chopper ini, walaupun harganya sangat ramah di kantong. Yang pastinya bucan-bucan di rumah pada tahu kan, harga menentukan kualitas. Di sini harga chopper kita ini aja nggak sampai 100 ribuan, di bawah 100 ribuan, kan sangat terjangkau sekali kan Bucan. Tergantung Bucannya lagi pemakaiannya. Udah kita masukkan sisa ayam tadi, ini nggak perlu halus sekali karena tadi saya udah mencincang-cincangnya sebelum dimasukkan. Terus tambahkan 100 mili air dingin atau air es. Kalau Bucan ada es batu boleh masukkan. Es batu sekitar 5 atau 6 keping. Nah, kita haluskan, nggak perlu lama-lama karena kita ingin dimsumnya tuh bertekstur ya Bucan, bukan seperti kita makan bakso gitu. Kalau dimsum beda dia, kalau kita gigit tuh masih ada teksturnya. Udah, kita cek dulu, ini udah mulai-mulai bau makanya saya cium-cium, takut nanti panas, dicium ada bau apa enggak. Udah, akhirnya udah siap. Terus kita sisihkan dulu itunya, adonan yang udah kita chopper mau kita pindahkan ke adonan yang sebelumnya. Udah, kita masukkan. Kita lepas dulu itunya pisaunya. Oke, untuk bunda yang pemula, saya sarankan kalau uangnya masih pas-pasan lebih baik beli chopper ini aja, cuman tergantung bunda dan teman-teman atau bocan di sini pemakaiannya, itu aja cuman kuncinya. Kalau pandai makainya, tahanlah dia. Tapi kalau makainya dipaksa, kapasitasnya nggak sesuai, pokoknya harus sabar lah, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting barangnya elektroniknya tahan. Kalau tajamnya, mata pisaunya tajam. Udah, masukkan lagi, udah diaduk tadi semuanya bertercampur rata tadi karena kita gilingnya kan 2 kali aduk kan, 2 kali chopper. Ini udah tercampur semuanya, baru kita masukkan itu tadi, labu siam yang udah kita parut. Ini rasanya udah mantap, ini bercanda pas semua garamnya. Pokoknya resep ini udah pernah saya buat untuk jualan. Alhamdulillah laku keras, cuman sekarang nggak buat karena sesuatu dan lain hal yang pastinya kendala waktu dan tenaga. Oke, lanjut aja kita mencetaknya. Bucan perhatikan cara mencetaknya tuh sangat gampang, nggak perlu skill yang berlebihan. Cukup Bunda taruh aja di lingkaran antara tangan dan jempol sama telunjuk. Bucan perhatikan aja di sini tangan saya bagaimana proses mencetak dimsumnya. Nanti jangan lupa ditaruh di atasnya wortel parut. Boleh juga kalau Bucan mau ditambahin ke dalam adonannya, nggak ada masalah. Kita buat satu persatu sampai adonannya habis. Kalau Bucan buatnya untuk jualan, lebih baik ditimbang satu persatu Bucan biar setiap dimsumnya itu ukurannya sama besar. Tapi kalau Bucan lihat yang saya buat seperti ini, nggak pakai takaran, ini dapatnya sekitar 30-an.
25 sampai 30 dimsum, saya dapatnya. Mungkin kalau Bucen nimbang mungkin lebih 50, tergantung, eee, berapa beratnya. Kalau dulu saya jualan, saya buat ukurannya sekitar 50 sampai 60 gram, ya setengah on gitu. Lumayan banyak dapatnya Bucen. Untuk satu bungkus kulit dimsum itu cukup dapat 50. Kalau dulu saya sempat kira satu bungkus seperti yang kulit dimsum yang saya pakai ini yang nggak ada merek, itu isinya 50. Terus yang ini juga yang bagus, ada yang pakai merek, ada namanya. Itu kalau menurut saya kulitnya terlalu tipis dan lengket, susah kita untuk ngambilnya satu-satu. Oke, terus kita cetak terus. Ini kalau udah dikerjain nggak akan susah. Dimsum ini buatnya paling gampang dan paling cepat. Karena resepnya dan bahannya tuh sekali aduk semua, nggak bertahap-tahap gitu. Maksudnya nggak sesusah kita ngerjakan buat makanan yang lain. Seperti empek-empek gitu misalnya. Prosesnya, bahannya nggak susah, tapi proses buatnya susah. Kalau dimsum, bahannya agak banyak, memang agak ribet bahannya, tapi buatnya gampang. Tinggal satu chop chop chop, udah siap. Yang agak susah ini bukan susah ya, agak lama, karena kita buatnya banyak. Nah, waktu mencetaknya inilah. Tapi jangan salahkan mulut, kalau kita buatnya sedikit, habisnya cepat. Ini aja total bahannya sekitar 900 gram. Itu saya dapat dari beli satu ekor ayam, ambil dadanya sama pahanya. Udah. Sedangkan itu masih banyak lebihnya. Bisa kita untuk masak lagi ayamnya. Kalau menurut pendapat saya dan pengalaman yang udah pernah saya jalanin, jualan dimsum ini sangat menguntungkan. Boleh untuk bukan di rumah atau teman-teman yang mau ngikutin resep saya ini, silahkan aja di-share. Oke, lanjut, udah siap kita cetak satu kukusan. Itu tadi air kukusannya udah dipanasin terlebih dahulu biar kita cepat masaknya. Ini kukus sekitar 15 atau 20 menitan. Nanti Bucen lihat sendiri, ini sekitar 5 menit atau 10 menit kita olesi dulu itunya dimsumnya dengan minyak wijen. Nanti aromanya lebih wangi. Terus kalau dimsum Bucen udah kering, maksudnya udah habis dikukus, udah dingin, dia kulitnya nggak akan keras. Itu tipsnya. Kalau Bucen nggak minyak wijen merasa merasa kayak boros sekali minyaknya, maksudnya kan karena harga minyak wijen lumayan ya harganya, makanya kasih air pun nggak apa-apa juga. Lanjut kita buat sausnya. Ini untuk saus, eee, udah saya rasa ini pas seperti saus dimsum, eee, mungkin lebih enak lagi kalau menurut saya, sebab ini pedesnya enak, nggak pedes kayak seperti dimsum yang pernah kita makan. Meskipun di resto sendiri, itu sausnya bisa dibilang nggak kemakan. Ini Bucan boleh, buat sendiri, saya, kasih resepnya. Ini 150 gram saus cabe, 100 gram, saus tomat, nanti airnya 100 mili air ya. Terus dikasih, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan cuka. Udah gitu aja, nanti kalau kurang pas kasih sedikit garam. Tingkat kepedesan masing-masing orang beda ya Bucan. Ini dia kalau ini pas. Kalau untuk 150, tapi kalau untuk anak-anak kita tambahkan 2 jadinya 2 sendok total gula pasirnya. Kalau untuk orang dewasa 1 sendok aja udah cukup. Kembali ke masing-masing orang, tingkat pedas masing-masing orang berbeda. Tes rasa sampai mendidih aja, nggak usah lama-lama. Ini kita cek dulu dimsum kita udah mateng. Sausnya tadi kita tinggal dulu, kita angkatkan dulu dimsum kita ini. Udah mateng, anak-anak udah pada ribut, nggak sabar pengen makan dimsum.
Sampai sini dulu Bucan, kita lanjut makan ya. Selamat makan, selamat mencoba, see you.